Halo, nama saya Bucel lagi. Pak Andi, ini dengan Pak Andi dari Ketua Gerindra ya. Kemarin ada acara Gerindra di San Bernardino, betul ya? Saya kebetulan hadir. Ada berapa orang hadir waktu itu? Dari data yang kita dapat dari penerima tamu yang memang kita tugaskan untuk menghitung jumlah kepala yang masuk dan keluar, dilaporkan bahwa untuk usia 18 tahun ke atas itu sekitar 3.759 orang. Kemudian usia 18 tahun ke bawah itu sekitar 1.263. Jadi Sekitar kurang lebih 5.000. Wow, betul. Hebat juga sih. Luar biasa. Kumpul 5.000 orang untuk orang Indonesia di LA ya. Agak jarang juga sih, karena kita Christmas aja paling 1.200-an ya. Saya biasa kan jadi terlibat di panitia Christmas Natal gabungan. Nah, saya dengar kalian juga ada rencana untuk bikin Hari Independence Day-nya Amerika. Gerindra mau kasih banner atau apa gimana? Betul. Jadi kita sebelum 4 Juli ini kita ada acara sarasehan Gitu ya. yang berbentuk klarifikasi politik, yang mana kita mau beberkan fakta yang nyata. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat tragedi Mei 98, HAM dan lain sebagainya itu. Kita mau klarifikasi. Kita mau taruh di atas meja apa sebenarnya yang terjadi, ya. Satu. Kemudian setelah itu akan terjadi tanggal 29 Juni. Kemudian tanggal 4 Juli kita berkeinginan untuk memperingati atau memperingati Independence Day Amerika, yang mana 30 state DPC Gerindra yang ada di USA Kanada akan memperingati secara bersama-sama. Okay. Khususnya untuk di daerah Loma Linda sebagai center perjuangan kami, Gerindra, kita akan adakan di Hulda Park di Loma Linda, yang mana pada saat itu akan ada acara hiburan, kemudian acara kuis, kemudian acara makan siang bersama dengan masyarakat dan anggota Gerindra yang ada di seluruh California. Kemudian manuver yang mungkin akan saya lakukan adalah saya akan menerbangkan pesawat dengan banner yang berjudul Gerindra USA Kanada memperingati celebration untuk Independence Day di United States of America. Waduh, gitu. Ini biayanya gede. Aduh, ini biaya ini. Aku dengar kemarin di acara itu aja hampir $120,000 ya. Oh, I have no comment about that. Nah, gue pengen tahu nih, orang-orang juga pada pengen tahu ya, uangnya dari mana nih? Oh, well, you know, Ada donatur siapa nih? Ibu Heni atau dari Prabowo sendiri atau dari kamu sendiri? well, for right now about the financial thing, I cannot have a comment or anything about that. So I have to talk with my pengurus yang lain. Jadi sementara ini Nggak boleh no comment ya? Jadi no comment for that. Ya. So Ya sorry aja, jadi untuk sementara ini no comment dulu dari mana? Uangnya dari mana? tapi yang jelas itu uang halal ya. Jadi Uang halal ya? ini. Oh, Ya. oke. Dan yang jelas dibayar ya semua ya? Otomatis ya kita Harus pasti bayar ya? ya, Nggak absolut. ngutang nih. Oh, nggak ada, nggak ngutang, kita nggak mau ngutang itu. Ya. Oke. Ya karena ini kan biayanya cukup besar ya, besar sekali. Ya, perlu diketahui bahwa perjuangan memang memerlukan pengorbanan. Ya, jadi Ya. itu jerbasuki mau beyo kalau kata orang Jawa. Goalnya apa nih? Goalnya Gerindra mau bikin ini supaya jangan ada golongan satu, putih. Ya. goalnya untuk memperkenalkan Prabowo Subianto di Amerika dan Kanada. Ya. Yang kedua, untuk memperkenalkan masyarakat Partai Gerindra nomor 6. Ya. Kemudian satu lagi adalah untuk memenangkan Partai Gerindra dalam pemilu nanti. Oke. Yang keempat ya tadi, saya mempunyai pemikiran bahwa dengan adanya masyarakat Indonesia yang ada di Amerika ini mengetahui ada Gerindra, saya akan lebih banyak menghimbaukan kepada masyarakat supaya tidak menjadi golongan putih. Golongan yang bersikap itu yang kita harapkan, sehingga kategori 40% daripada golput yang ada di masyarakat Indonesia yang di Amerika ini akan terkikis. Mungkin kita tinggalkanlah 10% untuk itu ya. Kita akan lebih banyak membangkitkan lagi rasa nasionalisme dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang baik. Mungkin juga ada orang pikir gini, gue capek-capek pergi pemilu ke konsulat, pilih suara, tujuannya apa sih? Mau pilih apa nih, anggota DPR atau pilih presiden? Jadi atau apa begini, nih? pemilu itu ada dua, satu pemilu legislatif, yang kedua pemilihan presiden. Ya. Pemilu legislatif ini akan menentukan batas ambang untuk bisa menentukan siapa presiden. Ya. Ya, otomatis kalau Gerindra ini bisa melewati batas 3,5% parliamentary threshold, ini akan menjadi partai dominan di dalam DPR sendiri yang bisa mencalonkan, bisa memuluskan Presiden Soeharto untuk menjadi presiden. Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden RI untuk 2014. I'm sorry. Oke. Jadi yang jelas kita ingin Gerindra ini bermain fair dan juga bisa melihat partai-partai lain bermain fair di dalam langkah pesta demokrasi nanti.
gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya kita harusnya dari pemilihan di suara di LA misalnya ya, kita pilih anggota DPR. Saya dengar kita pilih hanya untuk Jakarta Selatan, betul? Jadi begini, itu menyangkut masalah daerah pemilihan. Iya. Ya, Itu daerah penting dong, masalah kita mau tahu kan, kita kasih suara untuk apa? Absolut. Ya. Jadi luar negeri itu sesuai dengan peraturan KPU bahwa luar negeri ini suara-suara yang masuk daripada bukan hanya Amerika saja, Amerika, Kanada, Jepang dan lain sebagainya yang ada masyarakat Indonesia-nya, ada KJRI-nya, mereka melakukan pemilihan umum ini memilih Dapil 2 DKI. DKI ya. DKI. Jadi di situ ada DKI yang kita pilih. Orang itu masuk ke sana. DKI Jakarta Selatan Jakarta. kan? Betul. Jadi sebenarnya masuk DKI aja gitu ya. Correct. Tidak ada untuk dipilih mewakili dari luar negeri satu orang misalnya gitu. Kita on the process untuk ke sana. Jadi nanti ada musyawarah nasional atau bagaimana kita ada pertemuan dengan KPU atau bagaimana, kita akan usulkan itu supaya dapil luar negeri ini mempunyai satu orang yang berkualitas yang mewakili suara masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. gitu ya. Tapi sampai saat ini masih belum ada. Kita akan ajukan itu supaya terjadi kenyataan untuk pemilihan yang akan datang. Ya. Nah, saya rasanya sampai saat ini rasanya dari pengamatan saya, yang partai politik yang kayaknya di LA ini yang cukup ini paling Gerindra dengan PDIP ya, yang so far ini yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri Pak Buce. Jadi Partai Gerindra ini memang partai baru yang berumur mungkin sekitar 5 tahun ya. Tahun depan adalah tahun yang ke-6. Kita ini partai baru. Tapi partai baru ini adalah partai yang dibuat dari kosong, dari zero, dari akar rakyat. Mengakar sampai sekarang ini kita menduduki tempat ketiga secara elektabilitas di Indonesia. Dan Prabowo Subianto adalah menduduki peringkat pertama dalam elektabilitasnya sebagai Presiden RI. PDIP memang partai yang sudah lama dan tidak bisa pungkiri lagi bahwa sudah berpuluh tahun sama dengan Golkar ya. Jadi otomatis orang tahu itu PDIP dan Golkar ya. Yang Gerindra memang partai baru. Itulah tanggung jawab saya sebagai ketua partai Gerindra. Saya ingin mengajak dengan visi dan misi partai Gerindra yang saya punya, yang kita punya ini, supaya masyarakat bisa memilih. Jangan sampai pemilihan umum nanti memenangkan sesuatu yang hanya mewariskan tongkat estafet korupsi kepada bangsa. Tetapi kita merubah kepada Indonesia baru yang lebih sejahtera, lebih kuat, lebih makmur masyarakatnya. Itu yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi teman-teman ya, tanggal 29 Juni di mana tuh tempatnya? Di Glendora, di Gedung Media Indonesia. Media Indonesia, tempatnya Pak Ibrahim ya. Sebelumnya Pak Dr. Ibrahim ya. Irawan, betul. Akan ada ini kali klarifikasi mengenai peristiwa Mei 98. Saya kira menarik tuh ya. Absolut itu akan ekspektasi saya adalah panas. Jadi ekspektasi saya kami panas karena mungkin selama ini yang kita dapatkan adalah informasi-informasi negatif saja. Tapi kami, Partai Gerindra, kami punya pandangan, kita punya data, punya fakta yang jelas bahwa Prabowo Subianto tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal itu. Jadi itu bisa saya garanti. Oke, itu saya komen ya. Nanti akan dijelaskan lebih itu di situ ya. Dan kamu sendiri yang akan presentasikan kan di sana ya. Betul. Jadi ada 3 pembicara nanti, Bapak Fadlizon, Wakil Ketua Umum Gerindra. Siapa itu? Fadlizon adalah Ketua Umum Gerindra Wakil Ketua Umum Gerindra dari Jakarta. Seluruh Gerindra. Oke. Kemudian Bapak Wibawanto Nugroho PhD, beliau adalah expert National Security, Political Science dari Jakarta juga. Dari Jakarta juga. Siapa Beliau lagi? Wibawanto Nugroho PhD. Oh, PhD, oke. Kemudian saya sendiri akan berbicara mengenai garis komando dan kaitannya dalam sarasian tersebut. Katanya lu bisa jadi jenderal nih ya. Sudah saya jadi ini aja, jadi pilot aja. Jadi pilot ya. Ya gitu kira-kira teman-teman ya. Interview kita sedikit dengan siapa? Bapak Andi Assegaf, Ketua Gerindra USA. Terima kasih.